Setelah kurma busuk habis dibeli, sahabat Nabi tersenyum puas. Akhirnya ia bisa menjadi miskin. Ia berharap kali ini hartanya benar-benar habis dan bisa lebih dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, diceritakan di antara banyak kisah sahabat Nabi, ada satu yang membuat hati bergetar. Kisah tentang seorang sahabat yang memilih menjadi miskin demi agar lebih dekat kepada Allah. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe channel Agus Ngap ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk bikin video-video menarik selanjutnya. Dikutip dari buku 100 Kisah Fantastis dari Al-Quran dan Hadis, ada salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika ia ikut hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Lalu Sa'ad bin Ar-Rabi' ingin memberikannya kebun kepada Abdurrahman bin Auf ini. Akan tetapi, Abdurrahman bin Auf dengan halus menolaknya. Ia hanya meminta Sa'ad untuk mengantarnya saja ke pasar terdekat. Sa'ad pun menunjukkan pasar Koinugot sebagai tempat di mana Abdurrahman memulai kegiatan berdagangnya. Waktu itu, Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dengan sangat tekun, dan seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika saat perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 4.000 dinar atau yang setara dengan 1,7 kg emas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkati apa yang telah engkau tinggalkan dan apa yang engkau sumbangkan." Semakin banyak keuntungan yang diperolehnya, justru semakin banyak pula harta yang dinafkahkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Dikisahkan, setelah perang Tabuk, banyak kurma di kota Madinah yang membusuk karena ditinggal sahabat berperang. Lalu, ketika Abdurrahman bin Auf melihat peluang tersebut, ia langsung menghabiskan seluruh hartanya. Ia membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga yang tinggi. Betapa senangnya semua sahabat kala itu karena kurma busuknya masih laku dijual. Bahkan laku keras karena tak ada yang tersisa sama sekali. Abdurrahman bin Auf sangat senang dan puas karena ia mengira bahwa ia telah jatuh miskin. Ia berharap kali ini hartanya benar-benar habis dan ia bisa lebih dekat dengan Allah. Wah, sungguh luar biasa ya Abdurrahman bin Auf ini. Kita yang ingin dilancarkan rezekinya dan menjadi kaya, Abdurrahman malah ingin jatuh miskin. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Setelah kurma-kurma busuk jerit itu berpindah menjadi milik Abdurrahman bin Auf, datanglah utusan dari negeri Yaman yang mengejutkan. Utusan Raja Yaman itu bilang, "Tuan Abdurrahman, kami datang atas perintah Raja Yaman. Di negeri kami sedang tersebar wabah penyakit yang menular. Dan para tabib mengatakan bahwa obatnya ada pada kurma yang sudah membusuk. Kami ingin membeli semua yang Tuan miliki." Abdurrahman bin Auf terperangah. "Berapa kalian bersedia membayarnya?" Utusan itu menjawab, 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Mendengar jawaban itu, Abdurrahman bin Auf bukannya malah senang, tetapi malah terlihat sedih. Ia kembali menjadi saudagar kaya. Semua yang ia infakkan dalam satu malam kembali dengan jumlah yang berlipat-lipat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ia menundukkan kepala dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku ingin miskin agar lebih mudah masuk surga, tapi Engkau terus memberiku rizki. Aku paham, ini bukan tentang miskin atau kaya, tapi bagaimana aku bisa menggunakan harta ini di jalan-Mu." Lalu pada sejak hari itu, Abdurrahman semakin giat bersedekah dan membiayai perjuangan Islam dengan hartanya. Kekayaannya tak pernah habis, tetapi malah semakin bertambah. Pada hari itu, ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, Rasulullah berdoa untuknya agar Abdurrahman bin Auf dimasukkan ke dalam surga. Kemudian turunlah Jibril, ia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT berkata, kirimkanlah salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan kabar gembira ini bahwa ia akan masuk ke dalam surga."
Begitulah cara Allah menguji hambanya yang soleh dengan kekayaannya yang terus mengalir. Dan Abdurrahman bin Auf lulus dalam ujian itu, menjadikan hartanya sebagai jalan menuju surga. Teman-teman, dari kisah Abdurrahman bin Auf tadi, ada begitu banyak pelajaran besar yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, harta tidak pernah menjamin kedekatan kita dengan Allah. Yang menentukan adalah cara kita mendapatkannya dan cara kita menggunakannya. Kekayaan sejati bukan pada jumlah harta, tetapi pada keberkahan. Abdurrahman bin Auf kaya raya, tetapi hatinya tetap takut pada hisab. Sehingga ia berlomba-lomba untuk bersedekah. 3. Keikhlasan akan selalu dibalas oleh Allah dengan cara yang tidak terduga. Seperti kisah Abdurrahman membeli kurma busuk untuk membantu sahabat. Allah membalasnya dengan rezeki 10 kali lipat. Sedekah tidak membuat miskin. Yang membuat miskin adalah hati yang enggan memberi. Semoga kita bisa meneladani sifat dermawan, rendah hati dan rasa takut kepada Allah seperti Abdurrahman bin Auf. Bukan soal banyak sedikitnya harta, tapi seberapa bersih, seberapa ikhlas, dan seberapa manfaat harta itu bagi orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak terikat pada dunia, tetapi terikat pada akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.